Bismillah, baik anak soleh. Hari ini kita masih ada di tema lingkunganku dan subtema alat komunikasi. Sudah siap anak-anak? Perhatikan baik-baik ya. Siapa yang masih ingat Bu Guru kemarin memperkenalkan kepada anak-anak terkait alat komunikasi? Apa sih alat komunikasi itu? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi ini merupakan alatnya ya nak. Dan alat komunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama alat komunikasi visual atau cetak atau alat komunikasi yang hanya bisa dilihat. Yang kedua alat komunikasi audio atau alat komunikasi yang hanya bisa didengar. Dan yang ketiga alat komunikasi audio visual, yaitu alat komunikasi yang bisa didengar dan bisa dilihat. Hari ini Bu Guru akan mengenalkan kepada anak-anak alat komunikasi media cetak, visual, atau yang hanya bisa dilihat, yaitu alat komunikasi yang dicetak dalam bentuk kertas karena hanya bisa dilihat. Contohnya ada koran. Koran adalah alat komunikasi berupa kertas yang berisi berita. Biasanya bentuknya besar, panjang. Dan biasanya yang sering membaca koran ini Mbak Ayah, Abi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada majalah. Nih, majalah adalah alat komunikasi yang berisi tentang cerita menghibur. Ada majalah untuk anak-anak, nih. Ada majalah untuk anak-anak dan ada majalah untuk ibu. Biasanya majalah ini hanya ada sebulan sekali, sedangkan yang tadi koran terbit setiap hari. Selanjutnya ada buku. Buku adalah media atau alat komunikasi yang berisi ilmu pengetahuan seperti yang kita pakai saat ini. Lembar kerja anak itu merupakan alat komunikasi buku. Selanjutnya ada surat. Surat adalah alat komunikasi untuk mengirim pesan tulisan kepada orang. Jadi anak-anak bisa mengirim kabar kepada teman, kepada keluarga yang jauh dengan mengirim surat. Cara mengirim surat. Nih, yang pertama, cara mengirim surat itu kita tulis pesan atau kita juga bisa menulis pesan melalui gambar. Anak-anak bisa menulis pesan melalui gambar. Selanjutnya, cara yang kedua, kita masukkan surat yang tadi kita buat ke dalam amplop. Nah, selanjutnya amplopnya bagian depan kita tulis untuk siapa kita mau mengirim surat ini. Sedangkan bagian belakangnya dituliskan nama pengirim. Setelah ditulis, kita pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Nanti petugas pos yang akan mengirimkan ke tujuan. Misalkan anak-anak punya saudara di Bandung, kita tulis surat dari sini, kita kirim, kita ke kantor pos. Nanti petugas kantor pos yang akan mengirimkan ke saudara kita yang di Bandung. Seperti itu anak soleh dan soleha. Baik, Bu Guru ulang lagi ya nak, terkait alat komunikasi media cetak, visual, atau yang hanya bisa didengar. Yang pertama tadi koran, majalah, buku, dan surat. Nah, anak-anak tahu siapa yang membuat alat komunikasi ya? Ya, alat komunikasi yang membuat adalah manusia. Seperti itu. Nah, baik anak soleh dan soleha. Cukup sekian materi hari ini. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami. Guru cukupkan dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Barakallahu fikum.